Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini, Ustaz Zubaid bersama anak-anak akan belajar tentang tema 2, subtema 1, materi PS tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Yang pertama adalah pengertian sumber daya alam. Nah, untuk penjelasannya, simak penjelasan Ustaz berikut ini ya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Penggolongan sumber daya alam dibagi menjadi dua, yakni sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Sumber daya alam yang dapat diperbarui terbagi menjadi dua, yakni sumber daya alam hayati dan juga sumber daya alam non-hayati. Berikut ini merupakan contoh dari sumber daya alam hayati, yakni hewan dan tumbuhan. Dan berikut ini merupakan contoh dari sumber daya alam non-hayati, meliputi tanah, air, dan juga udara. Selanjutnya yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dilestarikan kembali jika telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui terbagi menjadi tiga anak-anak. Yang pertama adalah sumber daya energi. Yang kedua, sumber daya mineral logam. Dan yang ketiga adalah sumber daya mineral non-logam. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah sumber daya energi. Nah, contoh dari sumber daya energi ini adalah batu bara. Yang kedua adalah sumber daya mineral logam. Contohnya adalah emas. Nah, pasti nih emas seringkali kita temukan di kehidupan sekitar kita. Contohnya adalah dalam bentuk gelang atau dalam bentuk kalung, bisa juga dalam bentuk batangan anak-anak. Nah, yang ketiga adalah sumber daya mineral non-logam. Contohnya adalah belerang. Nah, anak-anak, dari penjelasan Ustadz tadi, kalian sudah bisa membedakan ya antara sumber daya alam yang dapat diperbarui serta sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, jika sumber daya alam yang dapat diperbarui itu masih akan tetap ada karena ya setiap hari kita bisa menemuinya walaupun tetap dipakai tapi masih bisa dijaga sehingga kelestariannya tetap ada. Nah, berbeda dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jika kita memakainya terus-menerus, maka lama-lama juga akan habis. Maka dari itu, sebagai manusia yang baik, kita harus bijak dalam menggunakan sumber daya alam yang kita miliki. Walaupun Indonesia ini kaya sekali akan sumber daya alam, tapi sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap menjaganya dengan baik anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi Ustaz sudah menjelaskan banyak sekali tentang pengertian sumber daya alam serta macam-macam sumber daya alam. Nah, di sini Ustaz akan mengambil contoh nih satu aja sumber daya alam yang seringkali kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni sumber daya alam yang ada di lautan. Kehidupan kita sebagai manusia tidak lepas dari yang namanya lautan. Dan seperti yang anak-anakku tahu bahwa Indonesia ini 2/3 dari keseluruhan luas Indonesia
adalah lautan loh. Bisa kita bayangkan kan betapa luasnya serta betapa besarnya laut yang kita miliki. Nah, di dalam Laut Indonesia sendiri terdapat banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Nah, contohnya nih Ustadz akan kasih contoh ya. Misalkan nih hewan. Nah, hewan apa sih yang ada di lautan? Ada ikan, ada kepiting, kemudian ada cumi-cumi, ada gurita, ada kerang, dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada juga loh sumber daya alam lain yang berasal dari lautan. Contohnya adalah garam. Nah, kalian sadar gak sih kalau garam yang biasa kita makan sehari-hari itu yang tercampur dalam makanan itu berasal dari lautan loh anak-anak. Wah, betapa banyaknya ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia seharusnya bangga dong karena negara kita punya banyak sekali sumber daya alam terutama di lautan yang bisa dimanfaatkan nih bagi kehidupan sehari-hari. Bahkan pemanfaatannya tidak hanya di Indonesia, bisa jadi sampai diekspor ke luar negeri. Banyak sekali ikan-ikan kita yang diekspor ke luar negeri. Nah, itu membuktikan bahwa Indonesia kaya sekali akan sumber daya alam. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai anak-anak. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat serta dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, biarpun belajar di rumah, jangan lupa tetap belajar, tetap semangat, dan selalu jaga 6M. Untuk tugasnya, silahkan anak-anak mencari 2 gambar jenis-jenis sumber daya alam dari lautan Indonesia. Kemudian, tempelkanlah gambar tersebut di buku tulismu, serta berilah keterangan di bawahnya. Jadi, di gambar yang sudah anak-anak tempelkan di buku tulis, di bawahnya jangan lupa diberikan keterangan. Gambar apakah yang anak-anak tempelkan itu? Nah, selanjutnya jika sudah selesai, foto dan kumpulkanlah di e-learning di tugas KI 4. Dan batas waktu pengerjaannya adalah 3 hari. Semakin cepat anak-anak mengumpulkan, maka akan semakin baik. Jadi jangan ditunda-tunda ya tugasnya. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita baca hamdalah terlebih dahulu ya. Kita baca secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah terlaksana. Nah, sekarang Ustaz Zubed mau tutup ya. Sekian dari Ustaz Zubed. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.